Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Sastra Indonesia kelas 1B yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, saya Aulia Rosadi dengan NPM 009. Perkenalkan, nama saya Syarah Mulia dengan NPM 046. Perkenalkan, saya Muhammad Najib Barokah dengan NPM 075. Perkenalkan, nama saya Kamelia Yunita dengan NPM 147. Saya Azhar Salsabila dengan NPM 003. Saya akan membaca mengenai biografi dari W.S. Rendra. Yang pertama itu W.S. Rendra atau yang dikenal dengan Dr. H.C. Willibrordus Surendra Broto Narendra SSMA atau dikenal dengan W.S. Rendra adalah penyair, dramawan, aktor, dan sutradara teater berkebangsaan Indonesia. Lahir di Hindia Belanda pada tanggal 7 November 1935 di Solo dan meninggal pada tanggal 6 Agustus 2009 dengan umur 73 tahun di Depok, Jawa Barat. Pekerjaannya yaitu sebagai penulis, aktor, sutradara teater bahasa Indonesia dengan berkebangsaan Indonesia atau Hindia Belanda. Pendidikannya yaitu sastra Inggris Universitas Gadjah Mada dan juga American Academy of Dramatic Art. Periode angkatannya itu termasuk ke dalam periode angkatan 50-an dengan genrenya biasanya puisi, drama, dan terjemahan. Temanya biasanya menggunakan tema politik, cinta, dan juga alam serta dan lain-lainnya. Alirannya merupakan aliran sastra simbolisme atau masa awal. Penghargaannya itu yaitu ada Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1970 dan juga pasangannya itu ada Raden Ayu Sitoresmi Prabuningrat dan juga Ken Zuraida. Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. Saat itu, ia sudah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerita pendek, dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Bukan hanya menulis, ternyata ia juga piawai di atas panggung. Ia mementaskan beberapa dramanya dan tampil sebagai pembaca puisi yang berbakat. Ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Setelah itu, puisi-puisinya pun menghiasi berbagai majalah pada saat itu seperti Kisah Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Hal itu terus berlanjut seperti terlihat dalam majalah-majalah pada dekade selanjutnya, terutama majalah tahun 1960-an dan majalah 1970-an. Sejak muda, ia menulis puisi, skenario drama, cerpen, bahkan esai sastra di berbagai macam media massa. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Dari perguruan tinggi itu, Rendra menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai burung merak ini pada tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teater tersebut, Rendra melahirkan banyak seniman antara lain Sito Srengenge, Radar Panca Dahana, Adi Kurdi, dan lain-lain. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater ke Depok pada bulan Oktober tahun 1985. Rendra adalah anak dari pasangan R. Kyapianarus Sugeng Brotonojo dan Raden Ayu Katharina Ismadillah. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada sekolah Katolik Solo di samping sebagai dramawan tradisional. Sedangkan ibunya adalah penari tinggi di Karaton Suprapta Hadiningrat. Masa kecil hingga remaja, Rendra dihabiskannya di kota kelahirannya. Pernikahan Rendra dengan Sunarti Suwardi dan Sito Resmi Prabuningrat berakhir hingga perceraian. Dan terakhir, ia menikahi Ken Zuraida yang juga seniman teater. Dari ketiga istrinya tersebut, Rendra dikaruniai 11 orang anak. Bukti Palsu adalah drama pertamanya, dipentaskan ketika SMP, dan orang-orang ditipu jalan adalah drama pertamanya yang mendapat penghargaan dan hadiah pertama dari kantor wilayah Departemen Pendidikan
atau kelompok seperti Angkatan 45, Angkatan 60, atau Angkatan 70-an. Karya-karya Rendra tidak hanya terkenal dalam negeri, tetapi juga terkenal di luar negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, diantaranya ada bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Jepang. Ia juga aktif mengikuti festival-festival di luar negeri. Di antaranya ada di Rotterdam International Poetry Festival pada tahun 1971 dan 1979. Kemudian The Valkyrie International Poetry Festival, kemudian di Delhi pada tahun 1985, Berliner Horizon Festival, Berlin pada tahun 1985, The First New York Festival of the Arts pada tahun 1988, Spoleto Festival, Melbourne, Forgot World Poetry Festival, Bhopal pada 1989, World Poetry Festival, Kuala Lumpur pada 1992, dan Tokyo Festival pada tahun 1995. Bunga karya W.S. Rendra. Bunga di atas nyawa yang gugurlah semua yang bersamanya. Kekasih, bunga gugur di atas tempat yang teguh. Gugurlah segala hal ikhwal di antara kita. Baiklah kita ikhlaskan saja. Tiada janji kan jumpa di surga. Karena di surga tiada kita akan perlu asmara. Asmara cumalah berdiri, mana segala berhubung di tanah mati. Dia mengikuti hidup manusia, dan kalau hidup sendiri telah gugur pula ia bersama-sama. Anda tertinggal sedikit kenal, tapi semata tiada lebih dari penipuan atau semacam mencegah bunuh diri. Mungkin ada kala kesedihan itu baginya semacam harga atau kehormatan yang sebentar akan pula berantakan. Kekasih, gugur, ya, gugur semua gugur. Hidup asmara embun di bunga-bunga yang kita ambil cuma berguna. Balada orang-orang tercinta karya W.S. Rendra. Kita bergantian menghirup asam, batuk dan lemas tercekuk, marah dan terberet-beret. Cinta membuat kita bertahan. Dengan secuil redup harapan, kita berjalan terseok-seok, mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun, cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung, akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari, sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan. Merupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari ketika sesuatu membengkak jika dibiarkan? Kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita tertangkap, jatuh terperangkap dalam balada orang.